Saya ulangi lagi ya. Eh, jadi tadi sistemnya masih kosong ya, instalasi baru. Kemudian kita perlu update sistemnya. Silakan update masing-masing sistemnya. Kita pakai CentOS 7 di sini. Oke, kemudian tunggu update-nya. Update-nya pakai apa? Ya pakai perintah sudo yum update ya. Jadi dia akan update, ngambil dari repository. Memang lama, jadi kalau kamu pakai koneksi di rumah ya tunggu aja sampai selesai, nanti sambil ngikutin materinya gitu. Oke, ini sudah update, sudah tinggal install aplikasi barunya yang tadi update tadi ya. Nah, kita tunggu aja. Jadi penting ya untuk instalasi baru sistem, mau itu pakai CentOS mau pakai Ubuntu, itu diupdate dulu ya. Sebelum diupdate ya pastikan bahwa koneksi internetnya lancar, si sistemmu itu dapat IP, kemudian bisa kamu tes ping, mau ping ke Google mau ping kemana aja boleh. Kalau sudah silakan langsung diupdate, jadi supaya ada pembaruan sistem di sana. Nah sekarang update ini repositorinya dia ngambil dari repositori yang terdekat. Jadi kalau misalkan kita punya di lokal itu maksudnya dikoneksi dalam Indonesia ya, dia akan pakai repository yang langsung ada di Indonesia gitu. Nah, proses updating install ini, kalau memorimu besar, memori si sistemmu besar, CentOSmu besar, kalau bikinnya di dalam virtual tadi besar, ya dia cepat. Di sini saya pakai 1 giga, jadi saya hanya pakai 1 giga, agak lambat ya instalasinya. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan? Sebelum lanjut ada pertanyaan? Oke, ini udah clean up.
kurang 1 lagi, scale up ya. Coba punyanya Loren di share Loren. Yang ini Pak, belum saya kerja dia kan masih ngerekam, masih nyatet dan Bapak itu. Nanti ini saya rekam ya, saya rekam, kamu tinggal jangan kamu ikut rekam. Ini saya rekam, nanti kamu tinggal lihat di LMS saja linknya gitu. Sekarang saya rekam. Ya. Masih kelihatan. Running ya, verify. Oke, sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut ya, kita instalasi HTTP nya dulu. Jadi kita pakai sudo yum install http d engine. Ya, kalau dia mati dia langsung ambil mirror yang atau repository yang di lokal ya, ID. Jadi dia langsung ambil di repository lokal ya, tanpa kita ubah repositorinya, dia langsung ambil di repository yang terdekat yang paling cepat. Oke, sudah ya. Jadi instalasi HTTP seperti itu aja, prosesnya sudah. Selanjutnya kita start. Jadi kita start si ini tadi ya, ini kalau kita install akan muncul seperti ini. Dia akan download HTTPD x86. Nah, kalau sudah dia akan clear ya. Oke, sambil saya saya capture ya. Saya capture. Saya set auto save ya. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita clear, kemudian kita start HTTP nya. Jadi apa adanya kita start sudo systemctl start httpd service. Kamu tinggal ikutin aja ya, perintah-perintahnya tinggal diikutin aja ya. Sudah. Kalau sudah, kita cek statusnya. Jadi setelah kita start, kita harus biasakan kita cek statusnya supaya kita tahu apabila di start dia mengalami error, akan muncul di status gitu ya.
restart, ini status. Oke, seperti ini statusnya. Kalau di sini aktif running, tidak keterangan error ya statusnya, berarti nggak ada error. Ini lognya, jadi sudah started nggak ada error, maka ya sudah, dia akan berjalan secara normal gitu. Selanjutnya, supaya untuk mengetes si Apache kita jalan atau tidak, maka kita bisa cek dengan dari PC lain. Jadi ini kan IP address saya adalah 011. Kita cek di sini sekarang di browser, ini di komputer yang lain ya. Jadi di komputer lain kita cek dengan masukkan IP-nya 192.168.0.111. Enter. 0.111. Nah, kalau misalkan tidak bisa, kita cek karena dari luar, berarti kita cek ini ada firewall-nya. Jadi CentOS itu bawaannya firewall, namanya firewall D. Coba kita off kan dulu, sudo system firewall-nya ya. Oke, saya sudo system ctl, saya clear dulu, sudo system ctl stop firewall D. Oke, nah stop ya. Oke, nah kalau sudah dibuka seperti ini, maka dia sudah berjalan. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, dia sudah berjalan. Jadi karena firewall-nya kita stop dulu. Sementara firewall-nya kita matikan, karena firewall-nya bawaannya si CentOS-nya. Gitu. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, testing 1, 2, 3, Apache HTTP server, power by CentOS, berarti sudah selesai. Apache kita sudah berjalan lancar. Nah, berikutnya, kalau Apache sudah berjalan lancar, maka kita hidupkan, kita enable supaya si Apache ini setiap server kita reboot atau restart, dia sudah start secara otomatis. Oke. Sudo system ctl enable HTTP di service. Jadi service si Apache tadi itu bisa jalan secara otomatis pada saat booting maupun reboot ya. Gitu. Nah, berikutnya kita install PHP 5-nya. Jadi si PHP 5 ini nanti kita butuh PHP 5, juga MySQL juga butuh PHP 5 ya. Oke, berarti kita install PHP-nya. Dan saya screen dulu. Yum install, jadi sudo yum install gitu ya. Sudo yum install oke, dia akan proses download aplikasi PHP-nya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita butuh namanya PHP, ada PHP common dan seterusnya, PHP intel, PHP MySQL dan seterusnya. Tapi kalau hanya dengan perintah yang PHP, maka otomatis package akan bawa nih. Ini PHP common, kemana udah masuk sini. PHP lipstick, PHP CLI common, berarti sudah semua otomatis ya. Kita cek ya gitu aja. Oke. Kita cek sekarang versi dari PHP-nya. Ya. Kita cek versi dari PHP-nya.
capture dulu. Oke, kita cek versi PHP nya dengan perintah php minv, php sudo php minv. Nah, kalau sudah muncul di sini PHP 5.6 balasannya dari versi CLI build, nah berarti Zen Engine versi 2.4.0 PHP kita sudah terpasang atau sudah terinstall gitu. Oke, next berikutnya install MariaDB MySQL. Jadi MySQL yang kita pakai ini nanti adalah versi yang MariaDB. Jadi ada dua untuk SQL yang dikeluarkan dari Oracle, yaitu MySQL dengan MariaDB. MariaDB itu yang full dikelola oleh komunitas, sedangkan MySQL itu full dikelola oleh si Oracle gitu ya. Jadi kita akan pakai yang MariaDB. Bedanya apa? Ya bedanya hanya dari kontributor, kemudian update package-nya dan seterusnya, dia kompatibelnya dengan apa gitu. Tapi secara prinsip sama semuanya. Jadi MariaDB itu versi full free komunitasnya dari si MySQL. Oke, kita install dulu. Saya klik lagi sudo yum install MariaDB server MariaDB minj. Oke, ini ya. Nah, dia akan download. Oke, dia akan download. Oke, komplit ya. Komplit. Oke, kalau sudah komplit, kita cek statusnya bagian ini. Jadi supaya munculkan dia benar-benar running ya, kita start dulu, kemudian nanti kita cek statusnya. Itu si servisnya kita start ya, itu CTL start MariaDB service.
Kalau nggak ada error plus error, sekarang kita cek statusnya. Sudo system cl status Maria. Nah, ini ya, seperti ini ya. Jadi kalau di situ nggak ada error, ya, kalau di sini nggak ada keterangan error, kemudian statusnya aktif running, ya, jadi ya oke, lancar, si database kita jalan. Nah, selanjutnya adalah inisial. Jadi database itu perlu kita konfigurasi inisial atau sistemnya, ya. Jadi konfigurasi setup pertama itu tadi kita belum melakukan konfigurasi si MyDTPS-nya, database-nya sendiri. Yang kita lakukan adalah instalasi sistemnya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi atau setup si database-nya sendiri. Gitu. Karena database-nya di dalamnya itu perlu kita atur password, username, dan seterusnya. Oke. Kita ketik MySQL SQL installation. Oke, saya clear. Sudo MySQL secure install passion. Oke, ini adalah password rootnya. Jadi password si database-nya, gitu. Kita bisa kasih passwordnya atau kita kosongkan, tapi sebaiknya kita kasih passwordnya. Jadi kita kasih password. Oh iya, kita kosongin dulu aja lah. Oke. Set root password, yes. New passwordnya, jadi ini password rootnya ya. Oke. Remove anonymous user, yes. Ya, kita ketik yes. Jadi kita hapus anonymous user itu user yang tidak dikenali. Jadi kita hapus usernya, yes. Disable root login remote, no, kita pilih no ya. Kemudian dia akan minta untuk menghapus tes. Jadi dia akan bikin ada database namanya database test, tabel database test. Dia akan minta dihapus, bangga, kita hapus saja, yes ya. Oke, kita kemudian diminta successful pada ini ini ya, reload privilege tabel no, kita pilih yes. Oke, sudah. Kalau sudah, tinggal dia akan membalas thank you. Nah, berarti instalasinya udah beres nih, konfigurasi si database nya udah beres. Selanjutnya kita enable database nya. Sudo system ctl enable mariadb.service. Oke, kita enable supaya dia aktif atau running di saat booting ya. Terus kalau kita mau masuk nih, mau masuk ke dalam database itu sendiri. Jadi database itu kan dia itu sebuah sistem aplikasi. Nah, dia memiliki sebuah terminal sendiri. Jadi kita bisa ketikkan perintah-perintah database, perintah SQL di dalam database kita, di dalam MariaDB itu, tapi kita harus masuk dulu ke database tersebut. Jadi login ke dalam database. Nah, cara loginnya itu adalah dengan perintah MySQL menu root mainpay. Tapi ingat, dia sebagai root. Kalau kita bukan sebagai root seperti ini, maka kita pakai sudo ya, sudo MySQL menu root mainpay. Jadi menu itu adalah nama username root, mainpay ini dia adalah password. Jadi dia akan minta password tadi, kasih password. Enter, masukkan passwordnya. Tadi udah bikin. Nah, kalau sudah, maka kalau udah di sini di selnya berubah menjadi MariaDB, berarti kita udah masuk ke
dalam si database, kita sudah masuk ke dalam terminal perintahnya si database gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau keluar ya kita tinggal exit atau quit ya. Nah, maka dia kembali ke filenya si OS kita. Ini yang buka lagi. Terus kita bikin supaya si tes halaman PHP-nya tadi, tes budget dan PHP-nya itu bisa jalan ya, bisa jalan, atau bisa kita muncul halaman tesnya berapa versinya berapa dan seterusnya, itu di perintah ini. Jadi kita kasih echo php info di var ww html info php. Jadi kita copy aja di sini. Sudo echo php sudo. Oh ya, berarti kita masuk ke root ya, sudo su. Kemudian kita masukkan echo php sebentar. Nah, gini. Kalau ada error lagi, kita restart si HTTP service nya, sistem cpl restart HTTP service. Oke. Terus biasakan setelah di restart kita lihat statusnya, sistem cpl status HTTPD service. Nah, ini ya, kalau nggak ada error setelah kita tambahkan echo tadi di apajennya. Sekarang kita buka dari browser atau dari klien itu dengan HTTP IP address kemudian info/php. Kita buka, tambahkan aja info/php. Nah, maka di sini ada halaman informasi berapa versi si PHP-nya, kemudian apa aja-nya ya. Nah, ini versi-versi semua akan muncul di sini. Oke. Selanjutnya adalah kita installing atau install PHP MyAdmin untuk database-nya. Jadi kalau kita kan memanage, kalau harus masuk ke database tadi dengan perintah MySQL main root. Jadi kalau kita pakai MySQL, saya kelihatan MySQL main root main p gini, itu kan kita harus masukkan satu persatu. Kita harus masukkan satu persatu perintahnya. Jadi kita harus lihat tabelnya gitu. Kita harus masukkan dengan bahasa perintah si SQL-nya, database-nya. Tapi untuk memudahkan agar kita manage database-nya, itu kita bisa pakai PHP MyAdmin. Oke. Kita install dulu PHP MyAdmin-nya. Kita download file rpm force. Nanti kita tambahkan reponya kita tambahkan, kita download. Ini saya quit dulu, kemudian saya cek kita berada di folder mana, pwd ya. Oh, kita berada di home/mas. Oke. Dan kita tinggal download repositorinya ini, file rpm nya.
copy, pas. Nah, kenapa di sini error? Karena widgetnya belum kita install. Jadi kita install dulu, yum install widget di aplikasi untuk download ya, melalui terminal. Ninja. Oke, kalau sudah selesai downloadnya, saya capture. Kemudian kita widget lagi, kalau kita widget ya, download RPM force-nya untuk menambahkan repository-nya. Dia proses. Nah, kalau lama kita cancel aja. Mungkin servernya itu reponya lagi down atau gimana ya, atau kondisi kita memang lagi nggak bagus untuk downloadnya. Kita pakai cara yang kedua, yaitu kita tambahkan repository Apple. Jadi repository Apple ini repository pihak ketiganya si Red Hat dengan CentOS plus Fedora ya. Jadi kita akan coba pakai itu. Kita pakai tambahkan repository si Apple. Ya. Nah, ini juga error ini. Filenya rupanya kosong. Coba kita edit. Add repository Apple. Ini ada perubahan di alamat filenya. Kita pakai, kita langsung beritanya aja. Ya main y Apple release ya. Copy. Itu ya. Ya, ketemu ya. Kemudian kalau sudah sukses di sini kalau sudah sukses, kemudian kita install, kita update dulu pakai perintah yum update in supaya repository Apple tadi dikenali dia. Nah, ini pilot itu karena Apple-nya mati. Oke. Kita install ya, yum install php admin ini. Coba dapat gak dia?
Oke, ini ya. Kemudian kita sudah selesai instalasi PHP admin-nya. Kita terkonfigurasi PHP admin ya. Kita copy dulu bawaan default konfigurasi si PHP admin ya, kita backup dulu pakai perintah ini. Oke, kalau sudah di copy, kita buka filenya. Kalau nano, kalau sudah diinstal nano bisa pakai nano ya. Kalau belum diinstal nanonya, kita pakai V aja. Atau kita install nanonya. Jadi install dulu yang install nanonya, editor nanonya kita install nano min y. Oke, udah ya, nano sudah install. Kita buka sekarang pakai perintah nano etc dpd.conf d php admin.conf ya. Oke, nah ini halamannya. Kita cari di directory user share php admin. Nanti di sini kita cari ini ketemu user php admin di sini ya. Kita ubah isinya menjadi seperti ini. Nah, jadi directory user share php admin apa aja 2.4 require any require all grant ya. Di sini kita kasih pagar aja. Kemudian di sini kita ketikkan, ini juga kita pakai pagar. Pagarnya artinya tidak akan diskusi ya, atau tidak akan bisa dibaca oleh sistem. Require all granted. Kemudian di sini di mode alt core di sisi ini bawah sini ya. Kita tutup semua order Deni all-nya, kita kasih pagar. Deni from all-nya juga kita kasih pagar. Lalu allow from ini, allow from kita tambahkan tutup ya. Di sini kita tambahkan allow overhead non, terus option non, allow from all clear all ini ya. Oke, kalau sudah kita simpan. Ya, kita simpan. Perintahnya Ctrl X, save buffer, yes, y, enter. Ya, kemudian kita restart si HTTP service-nya. Sistem ctl restart HTTPD service. Oke, kita cek statusnya.
Oke, nggak ada error ya, nggak ada keterangan errornya. Setelah kita konfigurasi pengaturannya untuk PHP Maven, setelah itu kita tes open pakai HTTP 192 ini alamat IP-nya, kemudian PHP Maven / PHP Maven 192.8.11/PHP Maven. Oke, kita udah berhasil. Jadi kita udah berhasil membuat PHP atau instalasi PHP Maven ya. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, nanti saya share di LMS ini videonya. Gitu. Saya stop ya, share screen-nya.